Selamat datang di Yuyun Mansion. Kita sedang mau ke rumah horor. Tapi karena takut tersesat, kita nanya sama orang yang nggak pakai kaos. Orangnya malah balik lagi ke sana buat nunjukin jalannya. Tapi sambil lari. Lah yo. Capek kita. Tuh. Orangnya malah balik lagi. Jadi olahraga mah. Dia olahraga. Kemana dia lari, pokoknya olahraga. Ya capek itu orang hidup. Kita disuruh pelan-pelan. Pada nyewa. Slow. Ini orangnya malah muter-muter. Wah. Bener. Ini. Lah omahe itu wae nang endi ya? Ini salah satu rumah tua. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Ziangzi. Kali ini aku lagi ada di Yuyun. Nggak tahu pastinya ini adalah salah satu rumah terbengkalai yang katanya sedikit menyeramkan kayak gitu. Tapi nggak tahu ini karena di dalam bangunan yang ada di belakang aku ini sekarang udah banyak banget barang-barang yang udah terbengkalai dan beberapanya udah ditaruh di luaran sini. Nanti kita bawa masuk ke dalam, tapi sebelum itu wajib kita makan dulu karena kita belum makan. Nah, tadi aku beli jajanan dari warung Indonesia yang aku suka banget. Tadi dikasih apa namanya, sarung tangan buat makan. Sambil nanti kita bakalan cerita tentang tempat ini karena tempat ini tuh sangat fenomenal banget. Kenapa? Karena tempat ini pernah dijadikan sebagai backgroundnya film dari, kalau nggak salah, Chow Yun-fat ya. Pokoknya pernah dijadiin arena kayak gitu. Jadi ini tuh memorable banget. Terus ya beginilah penampakannya sekarang karena nggak begitu terawat. Nanti kita bakalan ngedrone dari atas. Kita lihat gimana apa aja sih dalamnya, karena kalau kemungkinan masuk ke dalam sini itu kita harus hati-hati banget karena banyak banget barang-barang yang selain berdebu juga udah ditaruh di bawah kayak gitu. So, mari kita makan. Makan Kak. Ote-ote. Wah, panas banget. Jadi mudah nih gimana? Mangan toh? Mulai kumat. Selamat datang di Yuyun. Nakakku.
Kalau diajak ke tempat angker selalu gatel. Kayaknya jin korennya nggak mau. Nggak banget. Nggak banget. Apa ya? Hand body kan. Orang mempan. Pengen nyokot, mau nyokot layar ditempelin bodi. Ya somo. Sekarang aku mau naik ke atas. Moga aja nggak dimarahin ya. Bismillah, assalamualaikum. Duh. Ini ruangnya kayu ya, dan ada kasur di sini. Sepertinya ini habis disapu. Ini kamar mandi. Lucu sekali bayangannya. Kamar mandinya udah retak. Penampakan dari luar, tapi sepertinya nggak bisa dibuka, dikunci. Gimana keluarnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, di sini bisa dibuka. Kak, fotonan.
Dan ini aku lagi ada di lantai atas, tepatnya di apa ya, emperan. Bangunannya lumayan megah banget sebenarnya. Dan kalau kalian kesini harus hati-hati karena banyak lampu-lampu yang telah pecah. Dan aku nggak tahu konstruksinya ini aman atau enggak untuk jalan di tempat ini, karena ya itu tadi belakang-belakangnya ini loh udah lapuk. Jadi kita harus berhati-hati dan terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan beginilah suasana di emperan Yuyun. Sepertinya ada bekas minuman ya di sini. Ini kita jalan lagi ke sebelah sini. Ada beberapa kamar yang nggak tahu ini bisa dilewatin apa enggak. Bismillah. Wah, akar-akar. Ini sepertinya kamar mandi. Assalamualaikum. Dan ini dapurnya. Kayunya masih awet banget ya. Surat dibakar di sini. Bukan surat sepertinya. Ini sepatunya ranjang ya. Kamar gitu. Tapi di tempat itu atasnya masih ada. Mungkin di sana masih ini sih. Kita coba lewat. Bismillah. Ini juga kamar mandi. Cocok di sini. Ini ada lantai 3. Kita naik. Bismillah. Ini lantainya lumayan kecil ya, jadi kita harus hati-hati. Masih sama.
Let's breathe so let everyone. Ternyata ini puncaknya. Ada burung. Kak, paling atas. Dan ternyata setelah aku naik ke tangga yang paling atas, ternyata masih ada ruangan yang terlalu amazing banget untuk kita lihat. Ya kayak ini nih tempatnya, ada menaranya dan kita bisa melihat gunung yang ada di sebelah sana. Bener-bener epic sih. Ini apa namanya, arsitekturnya itu bener-bener ciamik banget untuk ditinggali sebenarnya. Tapi sayangnya di tempat ini sudah nggak bisa ditinggalin karena ya kayak gini kondisinya sekarang. Dan kita harus segera turun. Hati-hati ya lumutnya, Masya Allah ini. Aduh. Aduh. Yuyun. Dan kemungkinan besar ini adalah ruang makannya, atau bisa jadi ini adalah ruang keluarga. Dan kita perlu hati-hati di tempat ini karena beberapa atapnya ini udah sangat lapuk, jadi aku memutuskan untuk segera keluar dari ruang ini. Dan beginilah kondisi dari Yuyun yang sekarang terbengkalai.
Dan kemungkinan besar di sini masih ada beberapa perbaikan. Terbukti adanya sapu dan beberapa botol minuman yang ada di sana. Ini merupakan salah satu bangunan yang sangat legendaris dan sayang sekali sekarang sudah terbengkalai. Mungkin itu aja video aku dari Yunlong. Aku ZNZ, thanks for watching and see you on the next video. Bye. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku ZNZ. Kali ini aku lagi ada di Yuyun Mansion. Dan tempat ini aku temukan saat membaca di sebuah situs yang mana tempat ini sekarang menjadi tempat yang haunted gitu ya. Dan terbengkalai menurut aku karena nggak ada aura-aura serem di dalamnya, walaupun tetap ada vandalisme di dalam Yuyun Mansion ini. Nah, gimana sih ceritanya dan apa aja yang bisa kalian temukan di Yuyun Mansion ini? Mari simak video aku yang berikut ini. Nah, teman-teman, gimana reaksi kalian setelah melihat Yuyun Mansion ini? Tolong kasih komen apa aja, terus tempat-tempat mana aja yang bisa aku kunjungin. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku ZNZ. Kali ini aku lagi ada di Yuyun Mansion, salah satu rumah yang terbengkalai saat ini, yang mana tempat ini nggak begitu serem sih menurut aku, karena ya nggak ada apa-apanya di dalam. Dan mungkin kalau malam hari suasananya sedikit lebih sinung ya. Ini berhubung aku kesini jam 4.30. Sebenarnya aku dari tadi siang kesini waktu hujan, terus nganterin Kak Arif pulang, jadi aku sekarang sendirian. Nah, beginilah kondisi dari Yuyun Mansion ini. Ini tempat bersejarah sekali yang ditemukan beberapa orang youtuber dan beberapa influencer yang ada di Hong Kong, terus mereka nge-share kayak gitu. Nah, menurut beberapa cerita, tempat ini dulunya juga menjadi salah satu background dari filmnya Chow Yun Fat, salah satu aktor ya Hong Kong terkenal kayak gitu. Terus Leslie yang udah almarhum meninggal kayak gitu. Nah, gimana sih keadaan kondisi di dalam Yuyun Mansion ini? Mari simak video aku yang berikut ini. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya? Apa sih komentar kalian tentang Yuyun Mansion ini? Sebenarnya ya nggak begitu serem sih kalau menurut aku, karena ya berhubung ini siang hari, terus aura-auranya itu nggak terlalu masuk ke aku. Terus kan biasanya kalau kayu-kayu kayak gitu kan biasanya langsung menyengat kayak gitu. Terus tapi ini enggak, walaupun di dalam sini itu semuanya adalah barang-barang yang udah ditumpuk kayak gitu. Dan kalau kalian datang ke sini perlu hati-hati banget karena ini musim hujan, terus tempatnya lembab, dan beberapa dari atap-atapnya sendiri juga sekarang kan kayak brodoli gitu loh. Apa itu bahasanya brodoli? Ambrol. Jadi kalau kalian kesini mendingan bawa helm ya, biar aman itu kepala. Karena tadi itu aku waktu ke dalam sini yang di sebelah kanan sana itu untuk lapisannya, untuk atapnya sendiri itu udah rada gempal kayak gitu loh. Jadi lumayan takut sendiri. Nah, aku tuh yang paling seneng dari bangunan ini arsitekturnya itu bener-bener ciamik banget. Terus kayaknya udara itu bisa masuk dan banyak banget cahaya kayak gitu. Jadi ya mungkin yang perlu dilihat adalah yang paling atas sana ya, karena di atas sana itu agak sedikit cahayanya kurang bisa masuk. Tapi kalau
Untuk itunya, udaranya itu bener-bener enak banget, adem banget. Walaupun cuacanya yang sekarang ini adalah panas, tapi waktu aku masuk ke dalam rumah sini itu tuh adem banget dan nggak begitu berkeringat. Mungkin itu aja yang bisa aku explore untuk hari ini tentang Yuyun Mansion ini. Dan jarak antara MTR Longping exit F ya, bisa exit F bisa exit A kalau nggak salah, itu pokoknya langsung ikutin jalur arus sungainya itu, nanti kalian bisa masuk ke sini, area ini. Nanti untuk videonya bakalan aku kasih di akhir karena tadi nggak sempet ngevideoin pas jalan masuk ke sini. So mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari Yuyun Mansion. Aku Ziangzi. Jangan lupa tulis komentar untuk bangunan ini, dan kita explore tempat-tempat lain mana lagi yang perlu kalian ingin lihat kayak gitu. So aku Ziangzi, thanks for watching and see you on next video. Bye. Rekam kan? Kok ndak klaim rekam? Oke, yuk. Halo teman-teman, silakan yang mau main ke Yun bangunan kuno. Mungkin ini bangunan lawas ya, dari bentuk bangunannya aja udah kelihatan mungkin berapa ratus tahun yang lalu. Entah sudah direnovasi apa belum, ya dalamannya itu tempatnya berkakas apa-apa, barang-barang ada gitu. Cuma kalau datang ke tempat-tempat gini, kaki semua seluruh tubuh gatel alias gudiken. Ayo, Ren.
Nomor piring 74 kan. Heeh. Ini gimana ini katanya? Masih jam terakhir ya. Di mana kasih jam terakhir? Ini.